Jadi ya, ketika seorang sahabat bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bilang yang disebut sombong itu adalah batal hak wa sunnah, menolak kebaikan, menolak ajakan baik, dan merendahkan orang lain. Menolak ajakan baik atau menolak kebaikan dan merendahkan orang lain. Jadi sombong tidak selalu ada kaitannya dengan pakaian. Sombong tidak selalu ada kaitannya dengan kendaraan. Sombong tidak selalu ada kaitannya dengan rumah yang mewah. Tapi sombong selalu berkaitan dengan hati yang terkadang kalau diperingatkan kebaikan dia menolak dan merontak, dan terkadang kalau dia merasa sudah cukup sehingga merendahkan orang lain dan tidak mau menambah pelajarannya atau mengambil pelajaran dari orang lain. Itulah yang disebut dengan kategori adakah kita semua memiliki sifat sombong sebagainya? Semoga Allah akan tidak. Begitu juga syukur kembali lagi kepada tema utama kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah di dalam menghadapi masa depan dan hari kita, terutama pada siswa dan siswi 2012 yang akan menghadapi ujian akhir, bahwa tidaklah seorang disebut dengan bersyukur, ya. Karena syukur itu, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Sungguh sangat sedikit kami hamba-Ku yang mengerti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jumlah yang sangat sedikit. Walaupun semua berusaha melakukan sesuatu atas nama syukuran, tetapi tetap saja intinya Allah mengatakan sungguh sangat sedikit hamba-Ku yang mengerti bersyukur. Menggunakan, sekali lagi, menggunakan setiap nikmat yang kita beroleh, menggunakan setiap nikmat yang kita peroleh sesuai dengan aturan Allah, itulah yang disebut bentuk syukur. Menggunakan setiap nikmat yang kita peroleh sesuai dengan aturan Allah. Menggunakan nikmat apa? Yang ada pada kamu, nikmat apa berarti? Apa? Pada itu saya bertanya, berkedip itu nikmat tidak? Kira-kira seberapa persen kamu perlu untuk berkedip? Seberapa persen banyaknya dalam hidup ini kita memerlukan mata itu tidak berkedip? Seberapa persen? 1%? Berapa persen? Dari nikmatnya berkedip saja, yang itu bukan modal kita, itu mungkin lupa untuk kita syukuri. Itu baru berkedip saja. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk menjadi seorang talibul ilm, untuk menjadi seorang pelajar, karena sebaik-baik ibadah adalah menuntut ilmu. Kalau ada orang mampu puasa Senin, kalau ada orang mampu salat sepanjang malam, itu masih belum ada seberapanya dibanding orang yang mampu duduk, serius, tidak tidur, berkonsentrasi 1 jam saja dalam menuntut ilmu. Itu lebih baik daripada bersunnah yang tadi tidak disebutkan. Ada orang yang mampu sholat malam, bahkan mungkin sepanjang malam. Ada orang yang mampu setiap minggu dia puasa Senin.
kita mendengarkan gurunya sedang menyampaikan materi pelajaran, belum sampai setengah jam dia sudah tertidur. Ada yang seperti itu. Kenapa disebabkan terjadi seperti itu? Karena dia kurang menggunakan setiap nikmat yang Allah anugerahkan, menggunakan setiap sesuatu yang bukan modal kita sendiri. Sesuai dengan aturan Allah, itulah yang disebut dengan usaha bersyukur. Berarti mata ini harus disyukuri, tangan ini harus disyukuri, badan ini harus disyukuri, nafas ini harus disyukuri. Paling tidak untuk tamu-tamu pada siswa tidak meninggalkan sholat lima waktu, karena ada beberapa orang melakukan perbuatan yang salah dan keliru. Kenapa saya bilang salah dan keliru? Bahkan itu bisa menyesatkan ketika dia sedang susah. Sebenarnya saya baik ketika dia sedang susah, yang diingatnya sama dia, oh misalnya adalah mau ujian, seminggu lagi dia mau ujian. Maka dari semenjak hari pertama sebelum hari depan, dia memaksakan diri bangun malam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud dari dia sampai 3 sampai 4 mulai ngantuk, tidur subuhnya kenyang. Itu tahu nggak? Itu bisikan setan. Itu namanya bisikan setan. Karena setan itu tidak cuma menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang salah, tapi setan itu juga menyuruh manusia untuk mengerjakan perbuatan yang tidak penting, perbuatan yang tidak terhadap sunnah, sementara dia melalaikan perbuatan yang disebutkan sebagai wajib atau wajib. Karena berusaha, ya, para dewan guru orang yang diangkat sebagai IPS, dia berusaha untuk bernada. Kalau kita bernada, pokoknya kalau saya diangkat sebagai PNS, saya bernada kepengen motor ambil. Tahu nggak itu para guru? Nazar itu hanya Allah akan takdirkan mengeluarkannya pada orang yang inti dari dalam dirinya mempunyai sifat pelit. Biasanya orang yang sering bayar nazar itu orang yang pelit. Kata Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya dalam berusaha ya, jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau ada orang berkata, kalau saya muncul dari penyakit saya akan bersedekah 1 juta. Sebenarnya dia mampu itu arti juga untuk bersedekah 1 juta. Sebenarnya dia mampu. Untung saja memang Allah SWT kepingin menjadikan dia bersedekah. Akhirnya Allah kasih sembuh. Yang pada asal mulanya, kalau tidak sembuh, dia mundur bersedekah. Dia mundur bersedekah. Itulah di malam pelit yang sudah berada. Dan yang terbaik adalah belajar untuk mendekatkan diri. Ya, kamu saat ini punya uang, keluarkan 1.000 atau 2.000 atau 5.000, dikatakan saya berdasar dengan uang ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seperti itulah yang baik. Kontak saat itu sebelum mengkaitkannya dengan sesuatu apapun, tetapi tetap belum berdasar karena dari itu
sesuatu yang asal mula yang tidak wajib. Para siswa dan siswi sekalian, dan para waktu hari dari akhirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah bicara bagaimana pentingnya untuk kita bersyukur dan ada jangan salah langkah. Ya. Karena ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Ara'aita idza shallaitul maktubata wa sumtu ramadana wa ahlatu halala wa haratu harama wa lam azid ala dhalika syai'an min jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang salatnya cuma salat 5 waktu? Dia tidak pernah salat sunnah, salatnya cuma 5 waktu. Lagi susah, lagi banyak utang, lagi kayak dia yang berikannya cuma 5 waktu. Hati-hati, jangan ada siswa dan siswi ketika ini melakukan ujian yang dirikannya cuma salat tahajud, tapi melakukannya salat Jumat buat yang laki-laki, dan melakukannya salat subuh buat perempuan, padahal dia tahu. Setelah Isya kelar, maaf yang berharap sudah berhenti akhirnya. Sementara dia sengaja tidak mandi, melainkan mandi, baru ketika setengah 7 akan melakukan sholat. Itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah perbuatan yang keliru. Ada perbuatan yang cuma sholatku cuma 5 waktu. Aku tidak akan melakukannya dengan sholat sunnah. Puasa aku cuma puasa Ramadan. Aku tidak akan melakukannya dengan puasa sunnah. Apa yang halal aku jaga? Apa yang haram aku tinggalkan? Apa yang pas-pasan seperti itu? Kira-kira menjadikan nasibku kelak di mana? Kamu tidak akan masuk surga. Saya dulu waktu belajar, itu guru sering mengatakan yang namanya belajar itu sudah tahu bukunya seperti apa yang akan dipelajari, sudah tahu apa yang sudah dipelajari. Yang terbaik untuk belajar yang seperti itu adalah mengulang pelajaran sebelum pelajaran itu diterangkan dan sesudah pelajaran itu diterangkan. Itu zikir yang terbaik untuk para pelajar. Mengulang sesuatu yang akan dikaji, mengulang sesuatu yang akan dipelajari. Kamu tahu kan yang akan dipelajari? Kamu punya HP, kalau HP buku tidak punya. Jadi sampai kalau ada siswa yang tahu sholat tahajud tapi dia tidak mengulangi pelajarannya, itu yang akan buruk. Kalau ada siswa yang ketahuan dia berzikir dengan tapi sebenarnya tidak mengulang pelajaran, akhirnya akan dimunculkan. Karena belum tentu satu saat atau 1 jam ada satu mata pelajaran itu lebih baik daripada menjemput orang sakit 1000 orang, menghadiri dengan 1000 orang, dan melakukan ibadah sunnah sepanjang malam. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan dari hari ke hari itu nikmat dari Allah. Hanya sementara ini kita tidak atau mungkin belum mengetahui hakikat nikmat. Dan sekarang kamu sudah belajar, kamu sudah dengar apa itu nikmat dan kapan seseorang bisa bersyukur dan bagaimana cara untuk bersyukur. Mudah-mudahan dari hal yang sederhana itu akan dapat membuat hati kita terbuka dan lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu pantas untuk didapat dan dicari oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun seseorang pantas untuk mencari ilmu itu sendiri. Seorang sahabat, kita lihat bagaimana namanya Abu Hurairah, bahkan ya kita kenal namanya Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah wanita yang paling